Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiril dhanbi wa qabilut tawbi syadidul iqabi la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على بجاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ألق بيننا وبين سيدنا محمد في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah dan beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini sambil menunggu waktu isya. Tentulah ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak seperti dengan saudara-saudara kita yang masih berada di luar dengan kesibukan dunianya. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah yang berhadir pada malam yang berbahagia ini merupakan di antara salawat yang kita bacakan tadi. Di antara salawatnya adalah dipertemukan kita di dunia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bijahi sayyidina Muhammad fid dunya wal akhirah. Ini merupakan sebuah impian kepada kita semuanya di saat kita tidak pernah menatap langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasul juga pernah mengajarkan kepada salah seorang sahabat khadim beliau, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab, di mana Rabi'ah bin Ka'ab sewaktu diminta, apa yang engkau inginkan wahai Rabi'ah bin Ka'ab? Kepadaku mintalah. Maka pada saat itu Rabi'ah sebagai khadim, sebagai pembantu Rasulullah SAW tidak meminta apapun tentang dunia ini. Rabi'ah pada saat itu meminta kepada baginda Rasulullah SAW untuk bisa mendampingi Rasulullah SAW di surga. Bayangkan, permintaannya tidak tanggung-tanggung, langsung kepada to the point, yaitu menjadi pendamping baginda Rasulullah SAW di saat berada di dalam surga. Pada saat itu, Rasul meminta kepada Rabi'ah bin Ka'ab dengan sebuah hadis yang sangat masyhur bahwasanya a'inni ala nafsik, bantu aku wahai Rabi'ah agar tujuanmu, agar impianmu itu bisa terlaksana. A'inni ala nafsik fa'akthiru bis sujud, bahwasanya bagaimana bisa kita bertemu dengan Rasulullah dan bisa menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak sujud. Semoga sujud kita di saat maghrib tadi ini merupakan salah satu investasi kita untuk bisa menjadi pendamping Rasulullah SAW. Begitu juga dengan sujud-sujud yang kita senantiasa lakukan, baik itu sujud di tahajud kita, qiyamul lail kita, dan apapun sujud yang kita lakukan, itu merupakan salah satu investasi kita agar kita bisa menjadi pendamping Rasulullah SAW nanti di dalam surga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dukhan, yaitu tentang kabut, di mana cerita tentang dukhan itu sudah disampaikan oleh Allah di dalam surat Ad-Dukhan itu sendiri. Surat Ad-Dukhan dengan 7 surat yang lainnya dikenal dengan Al-Hawamim, di mana 7 surat tersebut dimulai dengan Hamim. Ini merupakan tata letak Al-Quran yang sangat i'jaz,
Sehingga para ulama di dalam menafsirkan surat-surat ini sangatlah menarik dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi hari ini. Allah berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai dengan ayat 12, "Fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza 'adzabun alim." Kata-kata yang pertama sekali digunakan di dalam firman Allah ini adalah fartaqib. Menggunakan kata-kata fa, di mana kita sudah menjelaskan pada saat khutbah Jumat kemarin juga saya menjelaskan bahwasanya rentetan waktu saat digunakan kata-kata fa itu adalah sangat berdekatan antara satu fase dengan fase yang lain. Nah, di sini rentetan yang pertama sekali yaitu antara terjadinya keluarnya matahari dari barat, setelah itu khurujud dabbah, keluarnya binatang dari dalam perut bumi, dan dengan dukhan, itu rentetannya itu sangat-sangat dekat. Dan rentetan itu adalah beriringan. Walaupun para ulama itu berselisih pendapat, di antara mereka ada yang mengatakan lebih duluan A, lebih duluan ini, lebih duluan itu. Akan tetapi yang ingin kita ceritakan, di saat alamatus sa'atul kubra, di saat alamat kiamat besar itu terjadi, itu rentetannya itu sangat cepat. Oleh sebab itu, jika kita melihat di dalam surat Al-Qiyamah, Allah berfirman, "Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula." Banyak di antara kita itu keliru dalam menerjemahkannya. Aula laka fa'aula, yaitu haqqun alaihim bil azab fid dunya marratain. Itu yang dimaksud dengan aula laka fa'aula. Bahwasanya orang-orang kafir itu akan mendapatkan azab di dunia ini 2 kali. Yang pertama sekali di saat mereka hidup, mereka itu akan diazab. Aula laka fa'aula. Dan yang kedua sekali itu adalah di saat orang-orang kafir itu mati. Ini yang dimaksud dengan aula laka fa'aula. Kemudian Al-Quran menggunakan kata-kata penghubung, yaitu thumma. Kenapa digunakan kata-kata thumma? Dikarenakan jeda antara kehidupan dan kematian itu sangat dekat. Akan tetapi di saat Al-Quran menceritakan fase kematian menunggu dengan hari kiamat, itu adalah fase yang lama. Ada rentetan kegiatan-kegiatan lain, aktivitas-aktivitas lain yang terjadi. Seseorang yang hidupnya dari zaman Nabi Adam, berapa ratus juta ribu tahun dia sudah hidup di atas dunia ini. Yang hidup pada masa Nabi Ibrahim, yang hidup pada masa Nabi Musa, yang hidup pada masa Nabi Muhammad. Mereka sudah hidup 1400 tahun lebih. Oleh sebab itu Al-Quran menggunakan kata-kata thumma aula laka fa'aula. Maka mereka juga akan mendapatkan azab di hari akhirat, ya, yang kedua kali. Yang pertama sekali itu adalah di saat mereka dibangkitkan. Insya Allah kalau ada umur panjang kita akan membahas secara detail tentang mahsyar. Pada saat manusia dibangkitkan, pada saat tiupan sangkakala kedua, itu mereka sudah mendapatkan azab yang pertama. Setelah proses kebangkitan tersebut, fa'aula laka, maka mereka juga akan mendapatkan azab yang kedua, yaitu di saat mereka dicemplung ke dalam api neraka. Oleh sebab itu ada sebuah kaidah, kullama zadal mabna zadal ma'na. Ini merupakan sebuah kaidah di dalam bahasa Arab. Setiap satu huruf yang bertambah itu akan mempunyai makna yang bertambah. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, kita selaku umat Islam perlu mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena ini adalah bahasanya Al-Quran. Kita mendapatkan feel, ihsas, rasa. Jadi saat kita membaca kata-kata fartaqib, itu akan terbayang di dalam benak kita bahwasanya rentetan kejadian-kejadian sebelumnya seperti matahari terbit dari barat, keluarnya dabbah dari perut bumi, keluarnya binatang dari perut bumi, dan akan terjadi dukhan. Ini merupakan
bagaimana kita bisa memahami bahasa Arab sehingga kita akan mempunyai rasa, feel. Rasa inilah yang akan membuat ya yang disampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya para sahabat di saat mereka mendengarkan ayat Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, tara a'yunuhum, maka kalian akan melihat mata mereka tafidhu minad dam, akan meneteskan air mata. Kenapa? Karena mereka mengetahui ini adalah hak, ini adalah janji pasti dari Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, adapun makna fartaqib yaitu irtaqaba bimakna ihfaz, maknanya adalah jagalah. Maka ini adalah perintah. Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disuruh sampaikan kepada kita umatnya, jagalah. Ya. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Pada saat langit ya, itu mendatangkan kabut. Kabut itu akan menyesakkan semua orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Bayangkan pada saat terjadi kabut asap di Sumatera saja, itu manusia sangat kewalahan. Semua transportasi itu akan delay dan kita merasa tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Kenapa? Karena itu baru kabut asap dibakarnya hutan. Namun kabut ini adalah kabut yang memang diturunkan dari langit langsung oleh Allah. Sehingga apa? Itu akan menjadi azab bagi orang-orang kafir. Dan dia hanya akan terasa sesak bagi orang-orang mukmin. Sama seperti saat orang mukmin yang beriman kepada Allah, pada saat kabut itu turun, maka dia itu hanya seperti orang kerasa pilek. Namun berbeda. Orang-orang kafir, mereka itu akan merasakan bahwasanya ini adalah azab dari Allah yang diturunkan kepada mereka. Dan hebatnya kita jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah dibekali oleh baginda Rasulullah SAW melalui Al-Quran, melalui hadis beliau, bahwasanya kejadian seperti itu akan datang. Dan kita juga harus menyampaikan kepada generasi berikutnya bahwasanya kabut itu pasti akan datang dan menyelimuti seluruh dunia. Bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia, akan tetapi seluruh penjuru. Di Amerika, di Eropa, di Amerika Latin, semuanya akan diselimuti dengan kabut asap tersebut. Ini merupakan sebuah azab bagi orang-orang kafir. Dan hanya akan menjadi sesak seperti pilek bagi orang-orang muslim. Dalam Sahih Muslim, Syarah Imam Nawawi menjelaskan mengenai hadis dukhan dengan kata-kata Rasulullah SAW. Rasul bersabda, "Badiru bil a'mal sitta." Segeralah beramal yang 6 sebelum datangnya yang 6 perkara. Yang diantaranya itu adalah ad-dajjal wad dukhan. Maka kita disuruh oleh baginda Rasulullah SAW, hari ini kita masih mempunyai kesempatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Maka digunakan kata-kata badiru, bersegeralah, beramallah. Dan amal itu tidak pernah dikaitkan dengan sebuah amal apapun, ya, yang memang spesifik. Kenapa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ridwana itu diungkapkan dalam bentuk nakirah. Jadi kita ini terbuka peluang bagi kita semuanya. Ada di antara kita yang bisa meraih surga itu dengan membangun masjid. Ada di antara kita yang bisa meraih surga Allah itu dengan berinfak. Ada di antara kita yang bisa meraih surga itu dengan amal ma'ruf nahi munkar. Ada di antara umat Islam orang-orang mukmin yang bisa meraih surga itu dengan tidak mengatakan hal yang menyakitkan saudaranya. Banyak perbuatan kebaikan-kebaikan yang saleh, dan itu semuanya terbuka peluang kepada kita. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat
dukhan itu datang, maka itu sudah tertutup semua amal-amal yang bisa kita lakukan, karena itu sudah tidak dihitung lagi. Yaghshan nas hadza adzabun alim, yang meliputi manusia inilah azab yang pedih. Ya. Imam Qurtubi di dalam kitab At-Tazkirah halaman 655 beliau mengatakan bahwasanya kabut asap itu bagi orang mukmin bagaikan flu, ya. Sedangkan bagi orang kafir dia amatlah pedih. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Inna rabbakum anzarakum thalatha." Sesungguhnya Tuhanmu itu mengingatimu itu dengan 3 perkara. Yang pertama itu adalah ad-dukhan, ya'khudhul mu'minuna kazzakmah wa ya'khudhul kafiruna fayantafikhu hatta yakhruja min kulli masma'in minhu. Ini merupakan dampak saat orang mukmin itu terhirup dukhan tersebut, dia itu hanya sakitnya seperti orang pilek aja, seperti itu. Tapi bagi orang-orang kafir, di saat mereka menghirup dukhan tersebut, itu akan keluar semua cairan dari dalam tubuh mereka. Begitulah azabnya. Nah, sehingga orang-orang Hollywood itu mengibaratkan itu seperti zombie, meleleh, ya. Meleleh orang-orang kafir pada di saat dukhan itu menyertai, di saat dukhan itu menyelimuti dunia. Ini merupakan sebuah azab dan ini pasti terjadi. Pasti. Kenapa? Karena ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kita selaku umat Islam, selaku orang-orang yang beriman, maka ini perlu kita sampaikan kepada generasi kita. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk kalau seandainya kita hidup pada masa dukhan itu terjadi. Dan bukan tugas kita. Ini kesalahan yang paling besar. Kesalahan paling besar. Tahun yang lalu di sana ada orang-orang yang memprediksikan bahwasanya dukhan itu akan terjadi di 15 Ramadan. Ini tugasnya paranormal, para dukun. Ya. Tidak ada. Kalau seandainya hal itu terjadi dan diketahui oleh Rasulullah orang yang pertama yang akan lebih mengetahuinya. Maka sangat salah apabila ada orang yang menamakan dirinya sebagai ustaz berbicara bahwasanya kiamat itu, dukhan itu akan datang pada saat sekian Ramadan kesekian, ini sekian. Ini adalah haba-haba cat langit. Tidak ada satupun kepastian yang tahu kapan ini akan terjadi. Kalaulah semua ini terjadi dan diketahui, maka Rasulullah orang yang pertama yang paling berhak untuk mengetahuinya. Nah, kenapa kita hari ini dihebohkan dengan hal-hal seperti itu? Sibuk kita. Kapan akan terjadi kiamat? Kapan akan terjadi dukhan? Kapan ini? Semuanya kita akan memprediksikan dengan ilmu kita, dengan dugaan kita. Oleh sebab itu dikatakan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Terlebih pada saat itu ada beberapa orang yang mencoba untuk membacakan sebuah hadis, dan hadis itu adalah bukan hadis asli, hadis palsu. Bagaimana nanti di hadapan Rasulullah SAW? Di saat orang tersebut menyampaikan sesuatu yang memang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah. Ini paling bahaya. Kita dihebohkan, kita disibukkan dengan hal-hal yang memang bukan tugas kita. Tugas kita hari ini adalah jamaah yang dirahmati Allah, mempersiapkan diri kita. Bagaimana kalau seandainya dukhan itu terjadi dan kita masih hidup? Amal apa yang sudah kita persiapkan? Ibadah apa yang paling membuat kita itu dekat kepada Allah? Ini sebenarnya yang memang harus kita pahami bersama. Sehingga apa? Jamaah yang dirahmati Allah itu tidak disibukkan dengan prediksi-prediksi yang memang sama sekali tidak ada referensinya.